Welcome to Ayah Hadir bersama Daniel Mananta Network, bersama saya Yeri Pati Nasrani. Apa kabar semuanya? Senang sekali ketemu lagi kita di episode kali ini dan berharap bisa mengkontribusikan sesuatu yang positif dalam perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Dan dalam episode kali ini akhirnya poin ini dibahas juga ya. Sebenarnya ini sebuah struggle yang cukup banyak terjadi di negara kita ya, dan ini sudah masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Saya ingin bahas soal salah satu adiksi yang punya daya hancur yang mungkin beberapa orang mulai menyimpulkan lebih bahaya dari narkoba, yaitu judi online. Kalau kita lihat ya, seseorang menggantung dirinya lalu memberikan pesan di kantong celananya bahwa dia terikat dengan judi online dan dia harus menggade rumahnya. Banyak banget pernikahan, kehidupan yang hancur karena judi online ini. Mungkin beberapa orang menganggap sepele awalnya, ini mah paling kayak ya biasa-biasa togel atau apa gitu. Tapi ternyata yang terlihat di depan ini nggak seperti realitanya gitu. Nah, akhirnya banyak banget yang akhirnya tergulung dengan hutang yang luar biasa besarnya dan seakan gak ada ujung. Beberapa orang udah dibantu, bantuannya diputer lagi, dan tidak sedikit, mudah-mudahan tidak ada yang lagi nonton di sini, yang mulai ditawarin menjadi admin. Coba kalau ada teman-teman yang lagi struggle nih, ya tentu saya tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi meminjamkan uang, tentu tidak bisa. Tapi paling enggak dalam episode kali ini saya rindu menemani dan menyemangati. Ya kadang orang bilang apalah artinya semangat kalau nggak dibantu. Ya paling enggak adalah yang memberikan kamu perhatian, adalah yang memberikan kamu dukungan untuk berjuang sekuat tenaga, bisa berhenti dan tidak lagi terlibat dalam gulungan itu. Judi online memang didesain untuk membuat siapapun yang terlibat, bukan hanya karena hobi, bukan karena hanya jago insting dan jago judi, tapi memang ada daya pikat dan daya ikatnya yang sangat kuat, sehingga siapapun yang terjebak di dalamnya akan sangat sekali untuk bisa keluar dari situ. Saya mungkin akan memberikan beberapa tips buat teman-teman yang menyaksikan ini, bagaimana kita bisa keluar dari adiksi judi online ini atau dari lingkaran judi online ini gitu ya. Tentu hal-hal praktis ini tidak mudah dilakukan, tapi paling tidak itu bisa menjadi patokan-patokan yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Pertama, mulai delete aplikasinya, putuskan aksesnya. Jangan berikan ruang dalam hidup kita untuk memiliki akses yang mudah untuk mengakses portal-portal judi online ini ya, sehingga kita tidak ke-trigger lagi untuk terlibat dalam aktivitas judi online ini. Lalu kedua, kalau kita hari ini terlilit ya hutang, usahakan semaksimal dan sebisa mungkin, saya tahu secara teorinya mungkin gampang, untuk tidak mencari pinjaman ke pinjaman online, sehingga kita punya problematika yang selanjutnya yang which is itu dengan bunga yang besar, dengan struggle yang besar, dengan problematika yang besar. Jadi jangan sampai kita mikir pendek nih, udah gampang aja, udah pinjol, foto KTP, foto kirim, cair, masalah selesai. Tidak, karena nanti gulungan dari pinjaman online ini yang tidak selesai, ditambah lagi kita belum bisa ngekat budaya main judi online kita, itu akan menimbulkan satu raksasa baru. Dan itu nggak akan ada ujung. Nah itu yang membuat seorang tergulung dalam sebuah dilematika yang nggak mudah. Problem judi online-nya kenceng, ditambah pinjaman online-nya juga kenceng. Ya akhirnya kita bukan cuma nyari uang pengganti, rumah kita mulai didatangin orang-orang, lalu keluarga kita mulai diintimidasi, circle kita mulai diintimidasi, dunia kita mulai dikucilkan, kita mulai dicap sebagai orang gagal karena 2 poin ini. Lalu ketiga, temukanlah orang-orang yang kita bisa percaya sehingga kita bisa cerita atau berbagi, sehingga mereka mungkin bisa menampung dan juga memberikan solusi-solusi yang ada.
baik itu untuk menyemangati kita atau memberikan langkah-langkah praktis apa yang bisa dilakukan sehingga kita itu tidak terdistract. Kita mulai misalnya mengadopsi kegiatan-kegiatan positif. Kita mulai ambil waktu olahraga, atau kita spend waktu lebih banyak dengan keluarga, atau kita memutuskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rutin A, B, C, D, atau kita mengizinkan orang-orang tuh untuk mengakses hidup kita sehingga mereka bisa mengintervensi keputusan-keputusan kita dan mengontrol hidup kita, lalu hidup kita akan menjadi paling tidak ada progres yang lebih baik. Saya yakin pada akhirnya akan ada progres sedikit tapi pasti, daripada kita tidak ngapa-ngapain hanya bergumul dan kayaknya kita cuma tergulung dalam dua lingkaran yang setan ini. Saya meyakini kekuatan sejati yang ada dalam tubuh kita, kekuatan sejati yang ada di dalam kita, pada akhirnya mampu mengatasi struggle itu sehingga one day kita mampu keluar dari keterikatan ini. Dan jangan takut kalau kamu dikucilkan, jangan takut kalau pada akhirnya kamu ditolak oleh orang dan keluargamu, jangan takut kalau pada akhirnya kamu akan disingkirkan dari tempat-tempat yang penting. Ya, memang mungkin kita harus tanggung konsekuensi dari semua tindakan-tindakan kita. Tapi saya percaya waktu kita mengambil satu langkah, maka Tuhan akan buat ribuan langkah di depan kita. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, tapi please jangan menyerah. Kamu tidak sendirian. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan melakukan keputusan-keputusan konyol yang permanen dalam hidupmu. Ingat, masih ada keluargamu, masih ada orang-orang yang mengasihimu. Kamu masih punya banyak alasan untuk percaya dan berjuang sampai titik darah penghabisan. Sampai ketemu di episode Ayah Hadir selanjutnya bersama saya, Yeri Patinasarani.